Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdin Zuhri Amilullah, ingin melengkapi tugas mata kuliah profesional ISO pada semester pendek 2014. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai makalah yang saya buat, yaitu mengenai 5G. 5G untuk jaringan wireless. Pertama, kita perlu tahu timeline dari telekomunikasi mobile. Nah, dimana di situ ada generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat, dan generasi kelima. Oke, generasi pertama kalau saya rasa tidak perlu kita bahas, karena pada waktu itu generasi pertama tidak menggunakan telekomunikasi data, atau kasarannya kalau bisa kita sebut tidak bisa internetan. Berarti suatu alat telekomunikasi itu hanya bisa digunakan untuk telepon dan SMS. Tapi untuk generasi kedua, yaitu yang beradab, yang dibentuk pada tahun 1991, dimana telekomunikasi tadi sudah bisa menggunakan jaringan data, dimana bisa internetan, bisa komunikasi data yang lain. Tapi setelah itu pada tahun 2001, dimana ditemukan suatu teknologi terbaru, yaitu 3G, teknologi generasi ketiga, dimana kita sudah bisa melakukan komunikasi secara video, seperti video call. Kita bisa live streaming tatap muka jarak jauh, dan bisa telekomunikasi lain. Kemudian di tahun 2013, tahun kemarin, kita sudah bisa mendapati ada teknologi baru, yaitu teknologi keempat, yaitu jaringan LTE, Long Time Evolution. Tapi kalau di Indonesia sendiri untuk penerapannya belum menyeluruh, atau bisa dikatakan hanya berada pada tempat-tempat atau kota-kota besar saja. Tapi di tahun ini, tahun 2015, sudah dicanangkan atau sudah diberi batas waktu untuk penggunaan 5G, yaitu di tahun 2020, atau bisa dikatakan untuk saat ini dalam taraf penelitian. Oke, lanjut. Alasan pengembangan 5G. Oke. Pada Februari lalu 2014 terdapat beberapa atau sekumpulan orang-orang jenius yang menginginkan kecepatan atau percepatan pertumbuhan koneksi telekomunikasi. Jadi kalau umpamanya LTE menggunakan sampai kecepatan 50 Mbps, tapi kalau ini orang-orang ini menginginkan suatu hal yang lebih, sehingga bagaimana caranya untuk bisa mewujudkan kecepatan yang lebih dan lebih tadi, sehingga dibentuklah 5G ini. Nah, kemudian apa sih perbedaan dari 5G dan 4G? Yang pertama, 4G semua perangkat jaringan lebih menyeluruh. Nah, dalam artian satu perangkat sudah bisa digunakan untuk 4G tadi, atau bisa dikatakan 1 GS sudah bisa digunakan sebagai GS dari 4G. Tapi kalau 5G beda. Perbedaannya yaitu ada pembedaan antara penggunaan di outdoor atau di luar ruang dan di dalam ruang. Dan perbedaan kedua yaitu jaringan 5G
memiliki antena MIMO yang diperbesar atau bisa dikatakan arraynya diperbanyak 2 sampai 4 antena MIMO array. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu frekuensi seluler menggunakan pita frekuensi ultra tinggi untuk telepon seluler. Biasanya mulai dari beberapa ratus MHz untuk beberapa GHz. Jadi frekuensinya diperbesar. Oke, kemudian prinsip dasar jaringan wireless 5G. Seperti yang saya katakan tadi, untuk yang pertama memisahkan skenario outdoor dan indoor. Jadi untuk penggunaan di outdoor dan di indoor itu jaringannya dibedakan, sehingga untuk kecepatannya pasti beda, karena umpamanya di outdoor memiliki kanal sendiri dan di indoor memiliki kanal sendiri, otomatis penggunaan di jaringan ini akan lebih banyak kekosongan akan lebih banyak atau spasialnya lebih besar. Kemudian prinsip yang kedua yaitu antena MIMO yang digunakan array yang lebih besar, yaitu 2 sampai 4 antena. Jadi semakin banyak antena yang digunakan bukan berarti banyak sekali berarti pemborosan, tapi semakin banyak antena array yang digunakan, antena MIMO yang digunakan, otomatis untuk efisiensi dari transmisi akan semakin baik, semakin lancar atau semakin efisien. Selanjutnya, ini merupakan gambar arsitektur dari topologi tadi, dari 5G tadi, di mana ada pembedaan dari di indoor, di dalam rumah, seperti penggunaan wifi, laptop, tentu sel, handphone yang ada di rumah, berbeda dengan yang atasnya, dimana berada di outdoor, di luar rumah, pada kereta, pada bus, pada luar gedung, jalan, dan penggunaan pada tempat yang lain. Oke, kemudian ini untuk teknik modulasi yang digunakan yaitu spatial modulation yang dibuat atau diciptakan oleh Hess et al. Di mana dalam spatial modulation tersebut, bisa saya bacakan, secara bersamaan mengirimkan beberapa aliran data dari antena yang tersedia. Spatial modulation mengkodekan bagian dari data yang akan dikirimkan ke posisi spasial dari masing-masing antena pemancar dalam area yang sama. Spatial modulation berasal dari pergeseran ruang gain (SSK) dan komunikasi amplitudo atau fase. Modulasi spasial dapat mengurangi 3 masalah utama dalam sistem MIMO konvensional. Apa 3 masalah tadi? Yang pertama yaitu gangguan interchannel, kemudian sinkronisasi antar antena, dan beberapa rantai RF, frekuensi radio. Selain itu, penerima rendah kompleksitas dalam sistem spatial modulation dapat dirancang dan dikonfigurasi untuk sejumlah antena pemancar dan penerima, bahkan untuk sistem MIMO sehingga jelas. Kemudian untuk kesimpulannya, sebuah heterogen arsitektur seluler 5G baru telah diusulkan dengan aplikasi indoor dan outdoor terpisah menggunakan teknologi MIMO besar, beberapa teknologi komunikasi jarak pendek seperti Wi-Fi, sel, VLC, dan teknologi komunikasi gelombang mikro dapat dilihat sebagai kandidat yang menjanjikan untuk memberikan layanan berkualitas tinggi dan data rate yang tinggi kepada pengguna dalam ruangan, sementara pada saat yang bersamaan mengurangi tekanan pada luar ruangan base station. Kami juga telah membahas beberapa potensi teknologi kunci yang dapat digunakan dalam sistem nirkabel 5G untuk memenuhi persyaratan kinerja yang diharapkan. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.